نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على من بعثه ربه رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. أيها الأساتذة حفظكم الله ومتعكم بالصحة والعفو والعافية. عندنا لقاءان في كل أسبوع، يوم السبت ويوم الأحد. فيوم السبت هذا اليوم خاص لشرح المقدمة الجزرية، وأما يوم الأحد فهذا اليوم لتصحيح القراءة. لكن قبل تصحيح القراءة فلا بد من معرفة القواعد التي تتعلق بكيفية القراءة، وسنبدأ بكيفية قراءة الاستعاذة وكيفية قراءة البسملة، ثم بكيفية قراءة سورة الفاتحة، ثم بعد ذلك نبدأ بتصحيح القراءة. بمعنى لما تقدمتم لقراءة سورة الفاتحة فقد لديكم معلومات تتعلق بكيفية قراءته. Jadi sebelum antum setoran surah Al-Fatihah, antum sudah punya ilmunya, sudah punya kaidah-kaidah, sudah tahu kesalahan-kesalahannya, sehingga ketika nanti antum setoran surah Al-Fatihah sudah dalam keadaan siap dan bacaannya pun sudah benar insyaallah taala. Baik, kita mulai dengan membaca al-isti'adah, itu membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tafadhalu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, yang pertama dalam kosakata a'udzu. A'udzu diawali dengan hamzah, dan hamzah dia huruf yang tipis. Kaidahnya ketika membaca huruf yang tipis dalam keadaan berharokat, maka ada tarikan sedikit. Jadi tarik dan buka. Jadi bukan cuma sekedar dibuka saja. Kenapa? Karena nanti kalau cuma sekedar dibuka saja, maka hamzahnya akan menjadi tebal. Meskipun tidak tebal sekali, tapi ya bisa berpindah bertebal. Ini efek kalau kita tidak menarik, ya. Jadi barang antara menarik dengan membuka. Jadi ada tarikan. Kenapa kita perlu menarik? Untuk mempertahankan ketipisan huruf hamzah tersebut. Karena kalau ditarik, ya, tapi tarikannya tentunya jangan banyak sekali tarikan, jangan biasa, hanya sedikit saja. Karena fathah yang kita baca adalah fathah yang wasatan, yang di tengah-tengah. Artinya tidak berlebihan dan juga tidak berlebihan terpenjara suaranya. Tapi apa? Yaitu dibaca dengan wasatan, fathah yang
tengah-tengah. Nah, jadi agar pengucapan hamzah ini maksimal, maka cara mengucapkannya ditarik dan dibuka. A, silakan. A, 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 A. Kemudian yang kedua adalah ain, huruf ain. Biasa seseorang ketika membaca a'udzu tercampur dia. Terkadang hamzah a'udzu, terkadang ya ain a'udzu. Maka perlu dibedakan, yang pertama adalah hamzah dan yang kedua adalah huruf ain. Ya, huruf ain bukan dari al-khayshum. Huruf ain bukan dari al-khayshum. Tapi dari mana? Wasatul halq, ya, tenggorokan bagian tengah. Maka fokuskan ketika mengucapkan huruf ain, fokuskan di bagian tengah di sini, tenggorokan bagian tengah, dan tidak ada yang campur dari al-khayshum. A'udzu, silakan. A'udzu. Jangan sampai nanti silakan. Kecuali jika kita dalam keadaan apa? Dalam keadaan pilek, ya. Dalam keadaan pilek jelas suaranya berdengung, beda lagi. Tapi ketika dalam keadaan tidak pilek, maka apa? Ini al-khayshum tidak ada ikut campur. Kalau kita membaca huruf ain menggunakan khayshum, berarti kita sudah salah di bagian makhrajnya. Karena huruf ain makhrajnya adalah tenggorokan bagian tengah dan bukan khayshum. Nah, kemudian permasalahan berikutnya adalah setelah ada huruf yang berharokat dhamma juga. Nah, ini bagaimana? Apakah pas kita baca uzu, apakah kita tarik sedikit uzu? Ya, apa kita baca uzu ataukah uzu kita tarik sedikit? Ya. Ini permasalahan yang sangat penting sekali untuk kita ketahui, ya. Ketika kita mendapati ada dua huruf yang sama-sama berharokat dhamma, ya, maka kita perlu pertahankan tebal tipisnya. Dzal, dia termasuk huruf isti'la atau tidak? Tidak, ya. Dzal bukan termasuk huruf isti'la. Kemudian dzal juga bukan termasuk huruf yang dibaca tebal. Berarti dia dibaca tipis. Kalau dibaca tipis, kalau kita paksakan tanpa kita tarik sedikit, lu, suaranya tebal apa tidak jadinya? Tebal. Beda apa tidak? Yang pertama, langsung. Yang kedua, dan yang kedua lebih tipis apa tidak? Lebih tipis. Ya, jadi kita tarik sedikit dalam rangka apa? Mempertahankan ketipisan huruf dzal tersebut. Akan tetapi tarikannya jangan maksimal. Jadinya nanti. Ya. Tadi apa? Sedikit saja dalam rangka untuk mempertahankan ketipisan huruf dzal tersebut. Ya. Maka jangan jangan, tapi silakan. Nah, kemudian bi kasroh dengan ditarik atau dengan menurunkan rahang istilahnya. Bi tarikannya harus maksimal. Jangan bi suaranya harus i, ya, suaranya harus i. Jadi kalau fathah, suaranya kalau dia hurufnya tipis harus a, kalau tebal dia o, ya, seperti o. Kalau dia kasroh, suaranya harus i. Gak ada imalah ke e, ya, b, ya.
Berikutnya setelah bi, kita bertemu dengan lam. Dan lamnya itu tandanya sukun. Lamnya sukun. Maka kalau lamnya sukun, jangan kita baca dengan membuka mulut. Bil. Tidak, tapi apa? Dengan ditarik bil. Nah, jadi kita ditarik, jangan bil. Jangan dibuka. Hebat. Ya. Kenapa? Mempertahankan ketipisan huruf lam tersebut. Karena huruf lam dibaca tebal itu kapan? Ya, pada lafzul jalalah yang sebelumnya itu fathah atau dhammah. Dan di sini ya lamnya dia memang di lafzul jalalah, tapi sebelumnya kasroh. Maka apa? Bil. Coba. Bil. Tarik bil. Itu kan bil. Billah. Tidak bil. A'udzu bil. Silakan. A'udzu bil. Kemudian la fathah baru dibuka. Billah. Baru dibuka. Jadi dibukanya ketika membaca fathah. Tapi ketika tadi sukun, ya dengan ditarik billahi. Silakan. Billahi. Seperti itu. Hi juga sama. Hi kasroh baca harus hi. Dan kita berikan dia sifatnya sifat hams. Ya, sifat hams. Kita kasihkan hi. Sifat rokowanya juga kita kasihkan hi. Sifat khofanya juga kita kasihkan, bukan billahi. Ini nanti bukan sifat khofa. Ya, tapi apa? Ha yang memiliki sifat khofa, maka harus kita berikan sifatnya. Artinya apa? Pengucapannya tidak terlalu berlebihan. Illahi. Ini berlebihan, apalagi sampai turun ke dada, maka ha di sini sudah keluar dari makhrajnya. Karena ha makhrajnya di mana? Tenggorokan paling bawah. Karena faktor tidak mempertahankan sifat khafa sehingga haknya turun ke dada. Illahi. Turun ke dada. Biasa. Illahi. Silakan. Kemudian mi juga sama kasroh, ditarik juga mi. Tapi ingat jangan ada ancang-ancangnya mi, jangan. Mi. Ya ditarik. Setelah itu nun fathah dibuka lagi. Mina. Tapi ingat nunnya di sini nun dia huruf yang tipis. Maka tadi rumusnya kalau tipis apa? Ditarik dan dibuka. Bukan cuma dibuka saja. Mina. Jadinya apa? Nunnya tebal. Mina. Coba. Mina. Kemudian langsung masuk ke shin. Karena lam syamsiyah, maka lamnya pun lebur pada huruf shin di sini. Dan shinnya dibaca dengan sukun yang pertama sebelum fathah. Karena dia sukun, maka ditarik terlebih dahulu. Shin di sini sering sekali dibaca dengan memajukan kedua bibir. Ingat rumus yang kemarin bahwa kita boleh memajukan kedua bibir hanya pada dua keadaan saja. Yang pertama ketika berharokat dhamma, dan yang kedua ketika kapan? Waw, pada huruf waw. Selain dua keadaan ini
kita tidak boleh memajukan kedua bibir apapun alasannya, kecuali jika memang ada orang yang bibirnya maju, itu beda lagi ya. Tapi kalau bibirnya normal, tidak maju, maka tidak boleh memajukan kedua bibir kecuali pada dua keadaan ini. Maka di sini ketika kita baca minas, ya, ini nggak dibenarkan. Minas, nas, ya, dengan memajukan kedua bibir nggak dibenarkan. Tapi apa ditarik? Minas, coba. Minas. Nah, dan suara lamnya harus nah, jangan minas, jangan. Nah, minas. Baik. Kemudian sinnya jangan lupa berikan sifat rafawanya, suaranya mengalir. Minas syai. Tidak nas baru syai. Jadi bukan nas syai bukan minas syai tapi minas syai. Kemudian setelah shin ada huruf ya. Ya, ada huruf ya. Dan ianya di sini sukun. Dan sebelumnya ada fathah. Maka kita tunaikan sifatnya adalah sifat rim. Maka pengucapannya dengan lembut, tidak kasar, bukan syai, minas syai, tidak. Ya, tidak kasar, tapi lembut. Minas syai. Silakan. Minas syai. Nah, dan bukan syai. Agar tidak tercampur dengan maka bagaimana kita tarik syai. Karena ketika kita tarik, insya Allah tidak akan menuju minas syai. Silakan. Minas syai. Kemudian to rawan maju. Tidak. Ya. Tidak boleh memajukan kedua bibir. Ya. Kemarin to maksudnya di mana? Ujung lidah. Ujung lidah menyentuh pangkal seri A atas. Ujung lidah menyentuh pangkal seri atas. Ya. Dan jangan memajukan kedua bibir, jangan coba minas syaitani. Yang paling tebal dan sifatnya paling kuat dari seluruh huruf hijaiyah adalah huruf qa. Nah, nanti kita jelaskan pada hari Sabtu kenapa qa adalah huruf yang paling kuat dari seluruh huruf hijaiyah. Baik, maka qa harus kuat. Coba. Minas syaitani. Jadi jangan minas syaitani. Jangan dimajukan kedua bibir. Baik. Kemudian langsung masuk ke huruf ra karena lam syamsiyah, ya. Minas syaitonir ra. Ingat, ra jangan maju, jangan niru, jangan niru. Mungkin ada yang bertanya, kok beda? Ya,
Beda dengan tadi kalau bil kita tarik bil. Bil, lamir sukun tadi kita tarik billah. Kita buka ketika la. Namun kenapa keadaannya tidak sama ketika pada huruf nirro? Kenapa enggak nirro? Kenapa? Karena kalau kita tarik rohnya jadi tipis. Sedangkan roh ketika dia berharakat fathah dia menjadi tafkhim, dia tebal. Maka bukan nir coba nir coba dari pertama dari a'udzu 1 2 3. Sekali lagi. Ingat ketika shin jangan berkibar, mulutnya jangan minesh, jangan minesh, tarik nesh, ya. Ada yang mengatakan dengan cara senyum, tapi istilah senyum ini kurang pas, karena kalau misalnya itu berkaitan tentang masalah adab, kan nggak mungkin kita senyum, ya. Maka yang paling pas apa bahasanya kita tarik minesh, coba minesh. Coba 1 2 3 a'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Sebelum kita lanjutkan pada basmalah, ada yang bertanyakan sebelumnya silakan. Sebelum masuk kepada basmalah. Silakan. Sebelum masuk kepada basmalah, ada yang bertanyakan tentang pengucapan isti'adzah ini. Baik, tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pada pengucapan basmalah. Nah, pengucapan basmalah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Nah, ba kasrah. Ya, jangan bismi. B. Tarik. Bismi. Nah, jadi di sini kesalahannya yang pertama yang sering terjadi adalah ba-nya sering dibaca dengan B. Dan ini karena faktor apa? Karena faktor kurang menurunkan rahangnya. Beda. Ketika kita turunkan secara maksimal, suaranya akan berbeda dan tidak akan menjadi imal. Yang kedua, pada sin memiliki sifat rokhawah. Dari segi suara mengalir, bis mengalir. Namun banyak yang membaca sin dengan qalqalah, bismi. Kenapa? Karena belum memberikan sifat rokhawah. Jadi apa solusinya bagi orang-orang yang membaca sinnya dengan qalqalah di sini? Yaitu dengan cara memberikan sifat rokhawah, dengan cara mengalirkan suaranya bismi. Karena gak mungkin seseorang bisa menggabung antara rokhawah dengan qalqalah bismi, gak akan bisa, sulit. Ya,
Tapi ketika dia tidak merokhawakan, tidak memberikan sifat rokhawa dan tidak mengalirkan suaranya, maka apa? Akan sangat mudah untuk memantulkan sin. Diseni, diseni, diseni. Kenapa? Karena belum mengalir. Bismi, silakan. Bismi, bismi, bismi. Dan di sini ba-nya kasro, mimnya pun juga kasro. Bismi, silakan. Bismi. Kemudian langsung masuk kepada lafzul jalalah. Nah, bismil. Sama tadi ditarik. Bismil. Bismil. Jadi bukan bismil. Nil, nil. Jangan dibuka dulu. Dibukanya nanti ketika membaca fathah. Bismillahi. 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 Ini ditarik ya, kemudian baru dibuka. Jangan langsung dibuka. Bismillahi, millahi. Jangan. Tapi kita ditarik. Tadi alasannya kenapa? Ada yang tahu tadi alasannya kenapa? Ayo, mempertahankan ketipisannya. Bismil, mil, mil, jadinya tebal. Bismillahi, silakan. Bismillahi, Bismillahi, Bismillahi. Lamnya juga sama, lamnya di sini tipis, maka harus bergabung antara menarik dengan membuka. Tidak hanya sekedar membuka saja. Bismillahi, la, hanya sekedar membuka saja. Ini tidak. Nanti apa? Lamnya menjadi tebal. Bismillahi, silakan. Bismillahi. Nah, seperti itu. Kemudian langsung masuk kepada huruf ro. Sama kasusnya, ro-nya jangan dimajukan kedua bibir, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maju tidak. Ya, Bismillahir. Coba hir. Ingat, jangan lupakan sifat takrir pada huruf ro. Ya, takrirnya harus diberikan. Hir. Dan jangan kebanyakan hir. Jangan. Hir. Coba hir. Rahmani. Ketika hak ditarik. Nah, ditarik sedikit. Kenapa? Karena kalau kita tidak tarik, haknya akan menjadi semi tebal. Ya. Ar-Rah. Beda tidak suaranya. Nah, jadi Ar-Rahmani, silakan. Ar-Rahmani. Nah, ini haknya ditarik. Ya, meskipun tarikannya tidak maksimal, hanya sebatas apa? Mempertahankan ketipisannya. Kenapa kita sering tarik pada saat membaca huruf yang bertanda sukun? Terutama huruf-huruf tersebut adalah huruf yang dibaca tipis. Kenapa? Karena ciri khas dari sukun adalah dengan ditarik. Ciri khas agar sukun ini tetap bertahan atas ketipisannya adalah dengan ditarik. Karena seperti sudah kita ketahui bahwa suatu huruf ketika dia bertanda sukun, maka huruf tersebut kembali kepada makhrajnya. Kembali kepada
makhrajnya. Kalau dia hurufnya tebal, maka pengucapannya mengikuti sebelumnya. Tapi kalau dia itu tipis, maka harus ditarik meskipun tidak semua huruf yang tipis itu harus kita tarik. Tapi kebanyakan dari huruf-huruf yang tipis kalau sukun itu ditarik. Alasannya kenapa? Mempertahankan ketipisan dan ketarkikan huruf tersebut. Ya. Nah, maka dalam kasus Ar-Rahman perlu kita tarik Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ini jadinya kalau kita tidak tarik hanya menjadi tebal, meskipun tidak terlalu tebal, tapi apa sih tebal? Roh, 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 roh. Ya, jadi haknya agar ditipis. Baik. Ar-Rahmani, silakan. Ar-Rahmani, Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Nir-Rahim. Sama kasusnya, rohnya juga jangan memajukan kedua bibir, tapi langsung dibuka saja tanpa ditarik. Ya, karena roh itu dibaca tebal, ketika fathah, ketika dhamma dibaca tebal, maka ketika dia tebal tidak perlu ada tarikan ketika dia berharakat fathah, cukup dibuka saja. Cukup dibuka saja. Karena kalau ada tarikannya, maka dia akan ada ketipisan huruf tersebut, akan menjadi tipis. Meskipun dia tipiskan, tapi apa? Bisa berubah menjadi tipis dan tebalnya tidak maksimal. Nah, kemudian dalam Ar-Rahim, Ar-Rahim, ketika kita membaca Ar-Ra, Ra, murni suara Ra. Jangan ada campuran suara Ha. Ar-Rahim, Rahim, Rahim, Rahim. Ya, jangan ada campuran suara Ha. Ya. Mungkin ada yang beralasan kan huruf Ha itu memiliki sifat rokhawah. Jadi harus kita alihkan suaranya Ha, Ha, Ha. Ya. Jadi tidak ada masalah kalau kita baca Ar-Rahim, Ar-Rahim, karena Ha punya sifat rokhawah. Kita katakan semua sifatul huruf itu aktifnya secara maksimal kalau dalam keadaan sukun. Semua sifatul huruf, ya, terutama rokhawah, aktifnya secara maksimal ketika sukun. Karena tadi alasannya, karena ketika sukun huruf tersebut kembali kepada makhrajnya, sehingga memaksimalkan sifatnya jauh lebih mudah. Tapi kalau dia berharakat fathah kasrah dhamma, maka cara mengalihkan suaranya tidak seperti ketika sukun. Bahkan kalau kita samakan antara rokhawah ketika fathah, ketika berharakat dan ketika sukun, maka jadinya ancang-ancang. Jadinya ada ancang-ancang. Aha, 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 aha. Alhamdu, alhamdu. Ya, lamnya juga itu memantul jadinya. Jadi alha, alha. Jadi bukan alha, alha. Ya, tidak. Ini juga sama. Ar-Rahim. Kalau kita paksakan seperti ini, maka haknya ada ancang-ancang dan suara rohnya tercampur dengan suara hak, dan ini tidak dibenarkan. Karena roh di sini suaranya harus murni huruf roh dan tidak tercampur pada huruf hak. Ar-Rahim. Silakan. Ar-Rahim. 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 Tahan. Yang sampai
basmalah. Silakan 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi ismi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi seperti itu kaidahnya. Tinggal nanti ya untuk pentasihannya nanti ketika maju satu insyaallah taala. Tapi yang terpenting sebelum antum menyetorkan bacaan, antum sudah punya kaidahnya. Jadi ketika nanti misalnya ya ada misalnya membetulkan, nanti Anda tidak akan sedang membetulkan tapi akan menyebutkan alasannya. Kenapa antum bacanya salah karena begini, kurang begini. Ya, sehingga antum apa? Tahu kesalahannya di mana dan bagaimana cara memperbaikinya. Itulah ya cara membaca isti'adah dengan basmalah. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dan untuk huruf ro memang bagi yang terbiasa memajukan kedua bibir itu perlu latihan terus untuk kita memajukan kedua bibir. Harus latihan terus. Shin juga sama. Harus latihan agar tidak memajukan kedua bibir. Nah, apalagi huruf-huruf yang dibaca tebal itu memang kalau dari segi enaknya memang dengan memajukan kedua bibir. Ya, huruf yang tebal semuanya itu huruf isti'la. Ya itu memang enaknya dibaca dengan memajukan kedua bibir. Tapi itu menyelisihi kaidah yang ada. Karena kaidah yang ada bahwa kita boleh memajukan kedua bibir kalau yang pertama huruf tersebut berharakat dhamma dan yang kedua hurufnya adalah huruf waw. Nah, ada yang bertanyakan silakan. Masih ada waktu ini? 7 menit baik. Nah, silakan 7 menit ini untuk pertanyaan, silakan. Untuk yang tanya jawab, silakan. Fadhal. Untuk isti'adah. Cara melakukan huruf jim dengan benar bagaimana Ustaz? Huruf jim. Nah, huruf jim dengan cara dari segi cara kaifiyahnya, cara membacanya, dia sifatnya harus jar. Gak boleh ada ya keluar udara ji keluar udara gak boleh. Yang pertama. Yang kedua, dia punya sifat syiddah, kuat ji bukan ji. Kalau kita baca apa? Jim. Ini sifatnya berpindah kepada hams dan berpindah kepada rokhawah. Jadi pertama dari segi udara tidak mengalir dan dari segi suara juga tidak mengalir. Syiddah artinya adalah suaranya tidak mengalir dan dibacanya dengan kuat ji bukan ji. Nah, dua sifat ini yang harus diperhatikan di saat membaca huruf jim yang dia dalam keadaan berharokat. Kalau dia sukun, diperhatikan qalqalahnya. Jadi harus menguatkan apa? Sifat syiddahnya dan jaharnya. Ini harus diperhatikan ketika membaca huruf jim. Ya, ar-rajim, jim. Dari segi udara tidak mengalir. Dari segi syiddah juga kuat. Bisa dipahami? Jadi kuatkan dua sifat ini. Baik, pertanyaan lain silakan. Dan tentunya untuk memperbaiki bacaan itu tidak sehari dua hari. Misalnya antum belum menguasai pengucapan ini, ya, kemudian sehari langsung bisa, ya, itu belum tentu. Nah, kuncinya adalah
mulut kita ini harus terbiasa dengan membaca Al-Quran. Yang kedua, mulut kita ini harus terbiasa itmamul harakatnya bermain. Jadi kalau baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, tapi harus bermain semua. Ya, fathah dibuka, kasrah ya ditarik, dhamma dimajukan. A I U A I U. Ini harus bergerak. Baik ketika di luar sholat ataupun di dalam sholat. Ya. Ketika membaca surah Al-Fatihah, ketika membaca surah Al-Fatihah, ketika sholat sendirian, juga sama harus bergerak. Ya, dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bergerak sama sekali. Inilah yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan seseorang ketika membaca Al-Quran sering sekali terkena di bagian makhraj dan sifatnya. Kemudian faktor berikutnya, banyak orang yang merasa malu. Apa? Mempraktekkan makhraj dan sifat di luar baca Al-Quran. Ya. Artinya apa? Ketika dia membaca Al-Quran, dia maksimalkan pengucapannya. Tapi di saat dia membaca misalnya khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu. Terusnya apa? Takbir awal nahmaduhu. Jadi agar ini meskipun tidak wajib, tapi dalam rangka mempertahankan agar setiap kali kita mengucapkan bahasa Arab itu sesuai makna dan sifat, baik ketika kita membaca Al-Quran atau di luar Al-Quran atau ketika ngajar, kita praktekkan pengucapannya. Contohnya dalam mukadimah saja, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita praktekkan semuanya. Tapi kalau kita ketika mukadimah misalnya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, maka apa? Ini nantilah yang akan membuat ketika kita membaca Al-Quran apa? Tidak refleks bacaan Al-Quran kita. Ya. Maka jangan malu untuk mempraktikkan makhraj dan sifat di luar membaca Al-Quran. Ya. Jadi bahkan sampai ada itu, ya, ada dulu ada seorang ustaz, ya, itu kalau mau bahasa Indonesia itu menggunakan makhraj dan sifat. Sesuai makhraj dan sifat. Kenapa? Saking terbiasanya beliau, saking refleksnya bacaan beliau. Sehingga di luar Quran pun bacanya bahkan ketika mengucapkan soto, bakso misalnya. Kenapa? Saking refleksnya pengucapan hurufnya ini. Dan kita nggak boleh malu. Ya, misalnya, ya, kita tadi sudah mempraktekkan huruf jim sesuai dengan sifat syiddah dan jaharnya. Tapi ketika berbahasa Indonesia misalnya joglo, ya, Jogja, ya, inilah yang membuat apa? Membuat nanti ketika kita baca Al-Quran tidak refleks. Tapi sekali lagi ini tidak wajib, ya, cuma sekedar apa? Sekedar saran saja bagi yang ingin membacanya itu refleks, maka ketika membaca Al-Quran atau di luar Al-Quran hendaknya dipraktekkan. Nah, Jogja, Joglo, seperti itu. Ya, meskipun enggak terlalu terang, tapi apa? Jangan sampai ada Joglo misalnya. Nah, seperti itu. Jadi dipraktekkan, ya, seperti itu. Jakarta, ya, seperti itu. Nah, insya Allah ketika di luar Quran dan di dalam baca Quran terbiasa dengan itu, maka ketika dia membaca apapun akan refleks, dan ketika dia tidak mempraktekkan itu akan terasa aneh lidahnya. Kenapa?
saking terbiasa. Nah, mungkin ada yang menganggap berlebih-lebihan sekali ketika ngajar pengucapannya sampai detail sekali, misalnya dipraktekkan semua. Bukan berlebih-lebihan, tapi apa? Tapi mempertahankan pengucapan huruf ini baik di dalam Al-Quran maupun di luar Al-Quran. Nah, memang orang yang bisa mengucapkan huruf hijaiyah secara baik dan benar itu terlihatnya asing, ya, terlihatnya asing. Nah, ada yang bertanyakan? Silakan bertanya. Insyaallah untuk hari Sabtu kita usahakan selesai makharijul huruf, insyaallah. Kita usahakan selesai makharijul huruf sehingga Sabtu-Sabtu berikutnya kita sudah bisa masuk kepada sifatul huruf yang ini jauh lebih penting ya, dan inilah yang membedakan antara huruf satu dengan huruf yang lainnya. Jadi kalau ada masukan atau ada tambahan atau ada pertanyaan, silakan fadhil. Baik, grup mana ini? Tidak ada rekamannya. Oh, baik. Coba nanti dikirim di grup mana ini? Hah? Perhati kan? Oh gitu, boleh. Nah, coba nanti Anda cari waktu-waktu insyaallah. Pakai video. Baik. Nah, insyaallah. Yang lainnya silakan. Sudah tidak ada. Dan kalau tidak ada, kita berdoa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.